Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas forehand ya, termasuk cara memegang raket untuk melakukan pukulan forehand, di video kali ini kita akan membahas lebih lengkap mengenai kontak point atau bagaimana kontak point dari bola yang datang mempengaruhi pukulan kita. Kontak point di tenis itu dibagi menjadi 4 ya, di mana terdapat kontak point di bawah pinggang atau waist down, di mana kita akan melakukan pukulan yang berbeda ketika kontak pointnya ada di level dada ke bawah atau level chest. Tetapi ada juga kontak point yang di atas pundak atau disebut dengan shoulder. Ketika kontak point ada di bawah, perlakuan bolanya akan berbeda. Ketika kontak point ada di tengah, setara dengan dada kita, cara memukulnya juga akan berbeda dan akan berbeda lagi ketika kontak pointnya ada di atas dari pundak kita. Selain 3 tersebut, ada salah satu kontak point yang paling menantang, yakni overhead ya. Ketika bola datang dan kita mencoba untuk memukulnya ketika kontak point ada di atas kepala, itu yang paling menantang. Kita harus mengenali bola yang datang itu nantinya akan menghasilkan kontak point seperti apa. Dan kemarin sudah disebut 3 aspek yang harus dipertimbangkan ya. Pertama adalah bolanya itu sendiri, karena ketika teman-teman lihat pemain tenis mau melakukan permainan pertama kali, mereka biasanya mengecek bolanya terlebih dahulu. Artinya memastikan bola yang digunakan memiliki pantulan yang normal gitu kan. Selain dari pantulan bola, kita juga harus tahu pukulan apa yang dilakukan musuh. Ketika musuh melakukan pukulan dengan wiper move yang kemarin kita bahas, menghasilkan top spin atau putaran bola dari atas ke bawah dan maju, itu akan menghasilkan sudut pantulan yang lebih kecil. Artinya ketika bolanya datang dengan top spin, pantulannya akan lebih kecil dibandingkan dengan ketika bolanya datang tanpa top spin. Jadi kalau kita memfamiliarisasikan diri kita dengan pantulan bola, itu biasanya akan diawali dari bola yang tidak memiliki efek putaran. Ketika teman-teman baru pertama kali misalnya dilatih olahraga tenis oleh pelatih, itu bolanya datang entah dilempar dari depan ataukah langsung di depan kita. Artinya tidak ada efek yang menghasilkan putaran baik ke depan maupun ke belakang di bola tenis tersebut. Jadi mudah mengenalinya kan. Kita hanya perlu memfamiliarisasikan diri kita dengan gravitasi. Artinya seberapa cepat bola itu turun, kita harus familiar. Biasanya putaran yang dilakukan musuh itu ada 2, top spin atau slice. Jadi top spin itu ketika seseorang melakukan pukulan forehand dengan wiper move, top spin akan menghasilkan pantulan bola yang lebih kecil. Tetapi ketika slice, pantulannya justru akan lebih besar. Dan di tenis itu sangat beda sekali dengan bulu tangkis ya, badminton. Dimana ketika badminton menggunakan shuttlecock itu akan turun dengan kecepatan yang lambat. Tetapi di tenis, turunnya bola itu cepat sekali. Jadi kita harus mengenali ketika bola itu turun dari ketinggian tertentu. Dan satu lagi adalah lapangannya. Lapangan itu mempengaruhi pantulan bola. Dan itu yang menjadi salah satu alasan kenapa banyak turnamen dilaksanakan di lapangan yang berbeda. Misalnya US Open atau Australia Open. Itu selalu dilakukan di lapangan hard court atau lapangan keras. Artinya kita yang sudah familiar dengan olahraga tenis di lapangan keras akan lebih mudah mengenali pantulan bola di lapangan keras. Tetapi ketika lapangannya berbeda, misalnya di lapangan rumput atau grass seperti yang ada di kompetisi Wimbledon misalnya di Inggris, itu pantulannya beda lagi. Dan permukaan lapangan yang terbuat dari tanah liat atau clay, kalau kita melihat Roland Garros ya, salah satu turnamen di Prancis, itu menggunakan lapangan clay. Pantulannya beda lagi. Beda lapangan menghasilkan pantulan bola yang berbeda. Jadi kita harus mengenali banyak hal ketika nantinya kita ingin mengenali kontak point dari bola yang datang tersebut. Tetapi kontak point ini tidak perlu ideal di tempat biasanya kita memukul. Kita bisa juga memukulnya ketika kontak pointnya ada di bawah atau bahkan ketika ada di atas.
tantangan yang paling besar adalah ketika kontak pointnya ada di atas kepala ya, atau overhead atau smash gitu. Kita akan membahasnya di video lain. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bermanfaat.